senang sekali saya Ida Almadani hadir dalam Aspirasi Publik hari ini. Ya pemirsa, korupsi sudah menjadi hal yang biasa kita dengar, kita baca dan kita tonton. Korupsi adalah musuh terbesar dan bersama yang telah merusak banyak aspek kehidupan masyarakat. Dari kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sampai kasus pungutan liar yang ada di masyarakat, tentu korupsi ini telah menjadi momok yang paling sulit untuk dihilangkan saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana korupsi ini dapat dicegah dan kemudian ditangani, serta peran apa yang bisa kita mainkan sebagai masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Bersama dengan narasumber yang ahli di bidang hukum dan juga anti korupsi, kita akan membahas tentang strategi dan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Sudah hadir bersama saya saat ini pemirsa Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Bapak Jemi N. Tirayudi SHMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jemi, terima kasih telah hadir di TVRI. Dan kemudian pemirsa juga sudah hadir bersama saya di sini Koordinator Gerak Bapak Askalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih telah hadir di TVRI. Baik, kita bicara soal korupsi nih. Kalau soal berita sudah setiap hari kita dengar berita tentang korupsi dan perkembangannya setiap hari ada dan ada saja temuan-temuan korupsi begitu Pak. Tapi tentu ini harus menjadi concern kita untuk bisa memberikan edukasi sebaik-baiknya kepada masyarakat begitu ya, meskipun korupsi ini sudah bukan hal yang baru begitu. Nah, saya ke Pak Jemi terlebih dahulu ini dari Kejaksaan, meskipun kalau kita bicara soal definisi ya karena udah sering didengar, ya tapi tentu ini tetap harus bisa sebagai edukasi kepada masyarakat terkait dengan definisi dari korupsi ini sendiri Pak, dan kemudian kenapa akhirnya korupsi ini termasuk menjadi satu kejahatan yang sangat luar biasa. Silakan Pak Jemi. Baik, terima kasih. Memang kita ketahui bersama, bicara korupsi ini secara umum dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan pejabat pun sering dengar yang namanya korupsi. Sesungguhnya itu apa? Ketika kita bicara korupsi, tentu maknanya harus ditempatkan pada kalimat yang tepat. Korupsi di sini kita bicara dalam konteks pemberantasan korupsi, berarti ada hal yang tidak tepat atau perbuatan yang curang di mana perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan aturan hukum dan berakibat adanya kerugian keuangan negara. Itu secara umum ya. Nah, jadi ada kalanya masyarakat memandang korupsi tersebut secara generalisir, misalnya. Pak RT itu korupsi, ketua kelas kita korupsi. Nah, tapi kita bicara sumber keuangannya dari mana? Kalau itu uang pribadi dari teman-teman semua, bukan ada kaitannya dari keuangan negara, nah itu beda lagi konteksnya nanti. Bisa juga penggelapan, karena dipercaya untuk menggunakan atau membawa uang tersebut, tapi tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya memang korupsi ini sebenarnya sederhana untuk memahaminya begitu ya, dan kemudian ini dianggap sepele mungkin ya, tanpa disadari bahwa korupsi itu sudah dikesampingkan, padahal sudah melakukan. Gitu. Bang Askalani khususnya di Aceh begitu ya. Kalau kita lihat juga kasus korupsi kan banyak banget ya di Aceh. Bahkan sekarang kalau kita lihat di di tahun 2024 sampai sekarang itu banyak kasus malah di tingkat desa. Gitu kan, kasus korupsi begitu. Apa sih sebenarnya kalau Bang Askalani melihat fenomena ini di Aceh, problem utamanya atau faktor yang mempengaruhi terjadi korupsi ini di Aceh sendiri apa? Ya, terima kasih Kak Ida. Pertama memang kalau kita lihat secara universal ya, korupsi ini kan dipandang sesuatu yang saat ini sebagai perbuatan lumrah. Karena apa? Karena memang banyak orang menganggap ya prosesnya itu hanya kemudian dilakukan oleh orang tertentu karena dia mendapat kesempatan dan jabatan. Padahal memandang kasus tindak pidana korupsi itu harus universal, dia harus umum ya, dilihat dari konteks yang banyak. Salah satunya adalah menyebabkan timbulnya kerugian bagi publik. Nah itu yang nggak dipandang oleh publik. Misalnya begini, ada perbuatan tindak pidana yang paling kecil itu dilakukan di basis desa untuk pembangunan infrastruktur desa.
Nah, kalau pembangunannya kemudian tidak dilakukan secara bagus, maka yang rugi itu siapa? Masyarakat desa. Bukan yang rugi itu uang negara. Nah, memahami konteks-konteks yang demikian itu yang menurut kita saat ini itu ada banyak sekali persepsi publik yang enggan melaporkan, enggan dia membuka perkara yang dia ketahui. Karena apa? Karena merasa bahwa itu bukan sesuatu yang harus dia buka dalam konteks saat ini. Jadi ada dua persepsi memang yang muncul. Pertama adalah soal persepsi publik yang sudah mulai runtuh ya, tingkat kepercayaannya pada melihat memandang proses terhadap penegakan hukum pada kasus dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ada anggapan bahwa yang rugi itu bukan uang dia, tapi uang negara. Nah, memandang ini yang sebenarnya yang memang harus dipahami oleh publik, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan yang tadi Kak Ida bilang, kejahatan luar biasa. Jadi karena dia dilakukan dengan sesuatu yang mencari, pasti keuntungannya adalah memperkaya diri sendiri ya, bersama dengan orang lain dan seterusnya. Maka yang perlu dipandang oleh orang bahwa tindak pidana kejahatan korupsi itu bukan duit negara, tapi duit publik. Dari mana duitnya? Yaitu duit yang kita bayar melalui pajak. Jadi karena kita tahu bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang kita bilang adalah perbuatan yang luar biasa, maka butuh juga ya pengawasan dari publik untuk bersama-sama mencegah agar perbuatan ini tidak timbul, khususnya dalam pengelolaan di tingkat yang paling rendah itu sekarang dana desa. Masalahnya tadi adalah soal trust, tadi kita juga sudah sempat singgung ya tadi Pak di balik stage bahwa trust ini jadi satu hal yang penting juga ketika masyarakat mengetahui bahwa ada tindak pidana korupsi, tetapi akhirnya tidak mau berkontribusi untuk memberikan informasi begitu ya, ataupun menguak data terkait dengan korupsi tersebut. Ini kan jadi tantangan tersendiri untuk kejaksaan juga Pak, begitu ya, di mana masyarakat sudah tidak percaya begitu bahwa hukum di Indonesia bisa mengadili kasus yang bisa kita katakan tadi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Tanggapan Pak Jimmy seperti apa? Baik, terima kasih. Terkait dengan anggapan-anggapan masyarakat, kalaupun ada, seperti tadi disampaikan sama Bang Askalani tadi, ini menjadi suatu yang lumrah, sesungguhnya ini perlu dilakukan perubahan mindset. Kenapa saya bilang seperti itu? Masyarakat harus kembali diedukasi. Kita tidak bisa membiarkan dan menaruh penuh harapan seluruhnya kepada aparat penegak hukum. Jelas di dalam aturan perundang-undangan, peran serta masyarakat. Nah, di sini masyarakat harus kita lakukan edukasi secara maksimal bagaimana membangun kesadaran daripada publik ini bersama dengan aparat penegak hukum, bersama-sama memerangi hal tersebut. Kalau segalanya diserahkan kepada aparat penegak hukum, satu, jumlah sumber dayanya juga terbatas. Nggak mungkin bisa sampai ke lubang-lubang yang terkecil misalnya tadi. Otomatis peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Perubahan mindset tersebut dalam rangka menggugah kembali, ayo, bukan itu uangmu, tapi itu uang masyarakat yang diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, perubahan seperti itu perlunya dilakukan edukasi dengan melibatkan stakeholder yang ada. Pemerintah daerah harus berperan di sini. Tanggung jawab juga dengan kondisi yang ada di daerahnya. Kita dari vertikal-vertikal yang datang ini, bagaimana terus men-trigger, ayo, bersama-sama mengungkap hal tersebut. Cuman, kalau pemerintah daerahnya sendiri yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, tidak punya kreativitas bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya pasti tidak bisa maksimal. Nah, seperti tapi kalau itu. dari Kejaksaan sendiri Pak, khususnya Aceh Besar juga di sini, tentu ada program khusus juga karena kan bagian dari tupoksi Kejaksaan juga yang melakukan preventif terhadap korupsi begitu. Apa yang dilakukan Kejaksaan untuk mengajak masyarakat untuk berkontribusi melakukan penguakan terkait dengan korupsi ini? Ya, ada beberapa treatment atau instrumen sesuai dengan tusi Kejaksaan yang selama ini sudah kita terus dorong untuk bagaimana melakukan penegakan hukum yang baik. Yaitu salah satunya adalah melalui mekanisme tindakan preventif. Di bidang tindak pidana khusus, ada juga kita kegiatan yaitu pencegahan korupsi, di mana di dalam perjalanan tugas saya ini saya coba membuat satu checkpoint.
checkpoint itu cegah korupsi, ya kan? Perbaiki tata kelola organisasi, instansi maupun lembaga yang ada. Nah, itu saya singkat checkpoint. Seperti apa bentuknya? Kita bisa melakukan penerangan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh bidang intelijen kepada setiap lapisan masyarakat. Di tingkat sekolah pun kita lakukan sosialisasi itu. Jadi pengenalan-pengenalan itu terus kita lakukan sejak dini sedapat mungkin. Jadi ketika nantinya sudah mempunyai pekerjaan dan jabatan akan sudah teredukasi. Yang kedua juga di bidang yang lain ada juga treatment yang kita laksanakan bagaimana melakukan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Seperti bidang datun misalnya. Dari awal kita sudah lakukan kegiatan pendampingan hukum. Bagaimana mengupayakan meminimalisir terjadinya hal tersebut. Juga kita harus melakukan sosialisasi. Waktu saya kemarin di beberapa BUMD, perbaikan tata kelola, jangan sampai terjadi kebocoran keuangan negara ataupun pemerintah. Seperti itu yang kita upayakan. Oke, tantangannya sendiri Pak tentu ada ya, meskipun melakukan sosialisasi begitu ya kepada masyarakat, bahkan sampai ke tingkat kampung sekalipun, tentu ada tantangan tersendiri di sini bahwa kasus ini tetap ada, tapi kesadarannya masih kurang. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kejaksaan? Terkait dengan merubah mindset ini kan nggak segampang membalikkan telapak tangan. Perlu satu effort yang luar biasa ini. Peran serta daripada seluruh stakeholder yang ada di pemerintah daerah ini, saya harapkan bisa berkolaborasi dengan kami, kan gitu ya. Kita sudah coba membangun komunikasi dengan bagian hukum dan juga stakeholder yang terkait, bagaimana kita membuat satu kegiatan secara terpadu, memberikan satu treatment dari lapisan yang terbawah, misalnya pemerintah kampung, Mas Tani, jadi memberikan pemahaman supaya mereka benar-benar tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. Membangun kesadaran ini adalah satu fondasi cara berpikir untuk merubah mental mereka, kan gitu. Kalau tidak dilakukan secara masif, saya yakin di sana akan berpikir hal itulah lumrah, nggak ada yang tahu, masih dianggap biasa. Kalau kita bicara mengenai penegakan hukum, kita bicara elemen hukumnya ada 3. Bagaimana dilihat dari strukturnya itu sendiri, kemudian substansinya, dan dilihat dari kultur. Nah, kultur ini sangat menentukan. Jangan sampai masyarakat sudah menjadi terbiasa akhirnya lolo buah-buah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi masalah besar ini ya, Pak Skala ini juga kan tentu jadi tantangan juga untuk gerak begitu ya, di mana hadir untuk membersamai masyarakat juga sebenarnya untuk mengatasi soal pemberantasan korupsi ini begitu. Tentu ada upaya juga dari gerak di sini untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh gerak? Ya, makasih Kak. Pertama memang harus dilihat dalam konteks proses kepercayaan publik terhadap lembaga aparat penegak hukum. Nah, akhir-akhir ini ada 2 tahun berturut-turut kejaksaan, khususnya kejaksaan itu berada pada level 1. Dia mengalahkan lembaga KPK yang dulu di awal-awal memang KPK mendapat treatment cukup bagus, di hampir 82%. Nah, tapi dalam 2 tahun ini Kejaksaan Agung itu berada pada posisi nomor 1. Kalau hasil survei terakhir itu 72, tambah 6 tingkat kepercayaan, dia hampir mencapai 7,78% kepercayaan nomor 1 untuk kejaksaan. Kedua baru kemudian diikuti oleh peradilan, dan ketiga KPK, dan keempat baru kepolisian. Nah, apa sebenarnya relevansinya, Kak Ida? Jadi kalau mau dilihat dengan 2 tahun berturut-turut tentang kinerja kejaksaan di tingkat level nasional, itu tentu dia memiliki effort dengan kerja-kerja di daerah. Nah, memang saat ini yang belum ya, menurut kita belum kelihatan adalah pada konteks proses penegakan hukum yang memang substansial. Karena kayak seperti kemarin dalam pidato Pak Prabowo dalam satu agenda itu jelas sekali ada 2 item yang kemudian menjadi catatan pemerintah saat ini. Pertama soal beras ya, dan kedua adalah soal kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan sebagainya. Dan dalam 2 hal ini tentu agak berbeda dengan penanganan pola yang terjadi pada level desa. Tetapi kalau kita mau tarik apa sebenarnya relevansi yang disampaikan oleh Pak Presiden
dengan kebijakan penegakan hukum. Karena isu beras itu, dia momentumnya dengan pembentukan koperasi desa tuh, koperasi yang sedang digagas oleh Presiden. Dan kita tahu bahwa koperasi-koperasi merah putih yang didorong oleh Pak Presiden saat itu adalah didorong untuk lambungnya pangan. Jadi dia bisa beli beras. Maka ini tugas Pak Jimmy dan kawan-kawan akan semakin berat. Karena apa? Pengelolaannya tetap pada dana desa. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan pada sub yang disebut dengan pengembangan pada unit desa. Selain dari koperasi, ada lagi yang didorong adalah pembangunan terkait dengan sektor lingkungan yang kebetulan berhubungan dengan pengelolaan sektor pangan. Nah, lagi-lagi ini memang triggernya Kak Ida, memang ada satu persoalan baru dalam konteks soal distribusi pelaksanaan pada dana desa ini. Dari sejak di launching pada tahun 2015 itu sampai sekarang memang salah satu hal yang paling masalah adalah hampir sebagian kampung itu tidak mampu menerapkan pola yang disebut dengan azas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa. Kalau kita dihitung hampir sebagian tiap tahun kan ada BIMTEK nih, ada bimbingan yang dilakukan oleh banyak orang lah. Tapi tetap juga perkara-perkara khusus yang ditangani oleh Bang Jimmy dan kawan-kawan, misalnya di Aceh Besar, kita ingat ada beberapa desa sekarang dalam proses penyelidikan kalau saya tidak salah dari publikasi media, itu memang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Walaupun kita tahu ada inspektorat APIP yang sudah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, tapi di ujungnya dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bang Jimmy dan kawan-kawan di Kajari itu tetap menemukan ada peluang-peluang modus korupsi yang dilakukan itu dengan berbagai rintangan. Dan dari hasil kajian gerak memang modus perilaku korupsi di level desa itu memiliki modus-modus unik. Dia modus uniknya, misalnya kalau kita melihat pada Undang-Undang Pasal 2 dan 3 yang sering dipakai dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, memperkaya diri sendiri, orang lain dan seterusnya. Tetapi ini yang terjadi apa? Ada unsur bersama-sama atau kemudian dilakukan oleh orang tunggal yang memang melihat pada konteks karena ada peluang. Nah, peluang ini yang memang harus dicegah. Makanya dalam kasus pemberantasan korupsi kan hanya ada dua sebenarnya. Pertama pada isu pencegahan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Jimmy dan kawan-kawan di Kajari Aceh Besar yang sudah mulai melakukan pada sub untuk pencegahan, mencegah itu. Yang kedua adalah pada isu preventif, yaitu yang kemudian adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kan di ujung sebenarnya. Tetapi kan tidak mungkin juga karena sudah dicegah begitu panjang, tidak ditindak. Harusnya ditindak itu untuk memutus mata rantai supaya orang menjadi percontohan. Dan ini sudah ditindak pun masih tetap berlangsung, Kak. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Ya. Artinya memang bukan di sini masalah, kalau kasus tingkat kampung tadi bukan masalah SDM yang tidak mampu mengelola anggaran begitu ya, sehingga terjadi yang namanya korupsi. Tapi memang ada rencana bersama begitu untuk melakukan korupsi. Gitu. Ini kan jadi bahaya banget gitu, Pak Jimmy ya. Di mana masyarakat sudah berpikir ke arah sana begitu, memperkaya diri sendiri dan juga kelompok begitu, dan tidak berpikir atas keuntungan bersama untuk masyarakat begitu. Ini kan jadi tantangan besar untuk kejaksaan, di mana tadi juga sanksi yang diberikan itu juga mungkin tidak menjadi efek jerah sehingga tidak akan dilakukan oleh orang lain lagi gitu. Apa yang kemudian di sini menjadi mungkin yang disampaikan oleh kejaksaan gitu untuk bisa kepercayaan masyarakat kembali hadir begitu, bahwa kejaksaan ini hadir untuk memberantas korupsi itu dan benar-benar memutus mata rantai terjadinya korupsi kembali. Ya, terima kasih. Terkait dengan penegakan hukum tadi, memang selain daripada preventif ini memang represif sudah kita terapkan juga. Tapi kembali lagi, memang ibaratnya itu kayak gunung es ya kan. Kalau di sisir-sisir tetap aja. Nah, makanya untuk itu sebenarnya kalau kami di kejaksaan itu, kami menanamkan kepercayaan publik itu transparansi dalam arti siapa yang mempunyai data dukung, ya kan, silahkan untuk menyampaikan. Nah, itulah kenapa saya sampaikan tadi pentingnya peran serta masyarakat dalam rangka berkolaborasi, bersinergi dengan aparat penegak hukum. Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana mungkin juga kami bisa menjangkau seluas Aceh Besar misalnya. Ada hal-hal, ini gampongnya ini ada 600-an ini contoh. Ya kan? Di sana lagi pesta.
Di sana nggak ketahuan misalnya, yang ketahuan baru di sini ya. Ya kayak temannya Bang Askalan ini kan bisa juga nanti membantu kami, misalnya menyampaikan data informasi dalam rangka penegakan hukum. Kalau memang upaya-upaya seperti tadi saya sampaikan, itu sudah dilakukan dan itu sudah secara kontinu juga, berarti ini ada yang belum tepat treatmentnya. Selain daripada membangun kesadaran berpikir ini tadi. Peran dari pemerintah daerah melalui jajaran itu juga sangat penting. Ada enggak selama ini kita pernah dengar apa yang dilakukan dari jajaran misalnya selain daripada inspektorat? Apa yang sudah dilakukan? Semua seakan-akan bergantung yang namanya dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu kalau kita bicara itu adalah jalan terakhir. Ultimum remedium kan misalnya. Di meja hijau itu adalah jalan terakhir, memang sudah nggak bisa dibenahi, memang udah bandel inilah ibaratnya gitu. Selama itu masih bisa diupayakan dengan upaya-upaya preventif tadi, sebenarnya kami lebih memfokuskan pada pengembaliannya. Ayo balikin dong. Kalaupun kami tindak, biayanya besar, ya kan? Tapi negara nggak dapat apa-apa feedback daripada hasil kejahatannya. Sama juga. Negara tetap malah minus. Nah, makanya kita benar-benar cermati mana yang bisa kita tindak lanjuti dalam arti benar-benar valid dan bisa kita dapatkan lagi pemulihannya uang yang sudah diambil tersebut sebagai pengembalian keuangan negara. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Aspirasi Publik. Bang Askalani, banyak pelaku korupsi yang sudah dijatuhi hukuman, tapi kemudian ada statement di masyarakat juga bahwa hukum yang menjadi sanksi yang divonis ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, begitu. Ini mungkin salah satu menjadi penyebab trust masyarakat ini negatif begitu terhadap hukum kita. Kemudian Bang Askalani menanggapi hal ini seperti apa? Memang dalam kasus model seperti ini salah satu kembali lagi pada soal trust ya, kepercayaan publik. Nah, memang ini akan menjadi hal-hal negatif yang kemudian terus beredar di kalangan publik. Tapi memang dalam kasus tindak pidana korupsi itu tidak semudah ya sebenarnya sebagaimana persepsi publik. Kita tahulah bahwa khususnya pada kasus-kasus tertentu itu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan itu butuh waktu lama, effortnya juga lama, resource-nya juga banyak. Tapi memang ada kendala pada dua hal sebenarnya kalau kita melihat dari persepsi publik. Pertama adalah soal dalam pemberantasan korupsi itu bukan hanya satu tunggal misalnya Kajari atau Kajari Aceh Besar yang melakukan, tapi dia juga harus di backup oleh berikutnya adalah pada majelis hakim, kemudian fakta persidangan, dan yang terakhir adalah hasil kerugian keuangan negara yang diaudit oleh lembaga APIP. Jadi ada 3 kelemahan lain yang kemudian menghantui kemudian cara-cara kerja dari proses penyelidikan satu perkara. Jadi memang akan ada persepsi publik yang memang tidak seutuhnya itu puas. Misalnya kalau kita sebutkan apakah dalam satu perkara korupsi publik akan puas 100%? Tidak. Pasti publik angka nominalnya itu berada pada posisi 70% atau 75%. 15% lagi yang tadi persepsi publik soal ketidakpercayaan karena tebang pilih atau pilih tebang. Sebenarnya dalam konteks kasus korupsi memang ada dua dia. Kalau kami cukup paham itu bahwa ada yang disebut dengan tebang pilih, ada yang pilih tebang. Kalau tebang pilih ini yang dipersepsikan oleh publik adalah dalam konteks negatif. Sementara yang pilih tebang itu dipilih karena memang dia perbuatannya itu dilakukan memang motifnya dari dia. Jadi itu harus dicegah sehingga kemudian dengan dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian dijadikan terdakwa dalam perkara itu bisa membuat sebagai contoh kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi dalam konteks yang sekarang pencegahan, kemudian penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak juga mampu mencegah perbuatan itu karena dia terus berulang, Kak. Karena apa? Modus perilaku kejahatan korupsinya
semakin cepat dibandingkan dengan upaya aparat penegak hukum untuk melakukan proteksi. Jadi kalau dulu misalnya modus-modusnya kan sekarang udah canggih-canggih sekali. Jadi perbuatan korupsi itu tidak lagi dengan menggunakan misalnya kalau uang ya, uang OTT dan seterusnya. Sekarang nggak model seperti itu, ada dalam bentuk lain yang memang sulit sekali dibuktikan. Ada satu kejahatan yang memang itu membutuhkan waktu banyak. Saya mengambil contoh pada kejahatan isu lingkungan. Soal menghitung kerugian keuangan negara dari pohon atau lingkungan yang kemudian dia hancurkan. Namanya di dalamnya adalah soal penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi soal ekonomi negara. Nah, kalau itu membutuhkan waktu panjang sekali. Jadi orang pasti berpikir, Kajari atau aparat penegak hukumnya kenapa lambat? Tidak tahu publik bahwa menghitung kerugian keuangan negara itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan ini memang menjadi hal-hal yang semakin hari sebenarnya semakin terus menjadi problem bagi aparat penegak hukum dalam konteks bicara soal penegakan hukum. Karena memang trust publik itu, publik hanya ingin melihat ini kalau sudah disangka melakukan perbuatan maka dia harus menjadi terdakwa dan divonis kan. Tetapi belum tentu apa yang disangkakan oleh publik itu bisa dibuktikan. Kalau tidak ada dua alat bukti yang cukup, Pak Jimmy dan kawan-kawan nggak bisa dong menuntut seseorang karena itu akan berhadapan dengan hak-hak dia sebagai orang yang kemudian disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, kembali ke kampung, misalnya ke kasus desa. Kasus desa modelnya seperti itu juga, Kak. Jadi ada banyak publik menyebutkan Pak Kecik korup, ya. Tetapi begitu dia dilaporkan, begitu dia misalnya menyerahkan laporannya baik ke Pak Jimmy dan kawan-kawan atau ke kami, ke Gerak, begitu kita verifikasi unsurnya tidak dapat, karena tidak bisa dibuktikan. Tetapi dalam ruang publik sudah kunjung menyebutkan Pak Keciknya melakukan perbuatan korupsi. Dan ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi literasi hukum juga penting di sini, ya, kepada masyarakat bahwa tidak selalu apa yang dituduhkan itu sudah benar-benar sah dia menjadi tersangkanya begitu Pak Jimmy ya. Ini kan jadi tantangan tersendiri juga ketika sekarang juga banyak kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik begitu ya, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kejaksaan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar ketika ini terjadi tidak mengundang persepsi masyarakat yang langsung ketika ini dilaporkan sebagai koruptor, dialah koruptor yang harus dihukum begitu. Nah, seperti apa literasi hukum yang perlu diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh kejaksaan di sini, Pak Jimmy? Ya, baik. Terkait dengan lagi-lagi ya masalah pemahaman terkait dengan hukum, orang bicara hukum itu kan kesannya kayak gampang sekali. Lebih bahaya lagi itu orang sarjana hukum tapi tahunya setengah-setengah hukum. Itu lebih berbahaya lagi. Nggak tahu sekalian, ya kan gitu. Nah, artinya apa di sini? Seperti tadi disampaikan bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana itu memang masih sangat kurang. Kenapa? Mereka hanya melihat secara general bahwa kalau A melakukan seperti ini, wah ini udah bisa diproses nih. Padahal tadi disampaikan minimal alat bukti itu harus terpenuhi. Yang kedua, terkait dengan kepercayaan publik tadi, ini sudah diadukan, kenapa kok belum ditindaklanjuti misalnya? Enggak segampang seperti yang kita sampaikan saat ini langsung besok udah ada tersangkanya, sudah disidangkan, ya kan? Banyak proses yang harus dilalui. Seperti mekanisme-mekanisme yang ada itu di dalam penegakan hukum, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sangat dipengaruhi oleh elemen hukum, yaitu tadi adanya struktur lembaganya itu sendiri, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang di dalamnya itu semua ada manusianya. Manusianya ini sangat rentan sekali dipengaruhi oleh banyak hal. Yang kedua, substansinya, aturannya mungkin sudah bagus, ya kan? Tapi kembali lagi, kalau yang di dalam struktur tadi lembaga-lembaga tidak bagus, mereka akan menerapkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Aturan dibolak-balik dicarikan celah misalnya, atau bahkan budaya hukum masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah sehingga pemahaman terkait dengan suatu peristiwa pidana itu belum tuntas. Masyarakat melihatnya setengah-setengah, apapun semua dilaporkan, termasuk penyelewengan dana RT misalnya ataupun uang kelompok masyarakat pun dilaporkan karena berpikirnya bahwa ini adalah perbuatan yang
dikategorikan bersalah dan besok harus diproses. Nah, bagaimana mentreatment seperti ini? Kita kegiatan kejaksaan itu seringkali sudah mengupayakan dengan menggandeng berbagai stakeholder yang ada. Misalnya penyuluhan hukum, penerangan hukum, itu apa? Memberikan wacana-wacana kepada masyarakat. Kalau dulu waktu saya menjadi kepala seksi penerangan hukum, itu saya bagi di tingkat anak sekolah, mahasiswa, dengan bahasa yang gampang dimengerti. Ketika kita bicara dengan anak SMP, SMA, dengan bicara dengan masyarakat, dengan pegawai, otomatis harus disamakan ininya lah, tingkat pemahamannya. Kalau nggak seperti itu, sulit kita bisa menjangkau pemahaman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu benar-benar care dan memahami apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka. Begitu menarik tadi Bang Askal ini juga sempat singgung ini Pak Jimmy terkait dengan modus-modus begitu ya yang tidak mudah dibuktikan malah sekarang dengan kondisi teknologi yang juga semakin canggih begitu. Kalau mungkin boleh cerita dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Aceh Besar khususnya di sini. Modus-modus apa sih yang paling unik begitu yang mungkin di luar jangkauan kita masyarakat awam terkait dengan korupsi yang terjadi, Pak? Nah, salah satunya sebenarnya ini kalau di daerah ini sebenarnya modusnya masih dibilang masih standar lah. Kenapa saya bilang? Ketika saya bertugas di Kejaksaan Agung dulu, modusnya malah barang itu nggak kelihatan semua. Sudah digitalisasi, sudah dunia maya lah ya. Kalau yang di masyarakat kita di daerah ini rata-rata satu ini sebenarnya masalah dari awal tadi sudah disampaikan sama Bang Askal. Keberanian masyarakat untuk menyampaikan secara transparan, tapi juga jangan asal ngomong gitu loh maksudnya. Kadang-kadang mereka mau menyampaikan nih ada intimidasi, ada kepentingan, ada lain sebagainya. Sehingga informasi itu menjadi tidak utuh, terputus. Padahal asumsi itu sudah mengatakan bahwa ini kuat sekali dugaan ini. Cuman tidak didukung oleh sumber informasi maupun data yang ada. Ketika kita minta data, aduh Pak, datanya nggak ada, gini-gini. Kita mau naikkan ke tahap selanjutnya, ke penyidikan, supaya kita bisa geledah. Kalau nggak terpenuhinya ketentuan di dalam penyelidikan bahwa ini merupakan satu peristiwa pidana, baru kita naikkan. Nah, upaya-upaya paksa ini sulit akan dilakukan ketika masih di level-level di bawah. Nah, ini kendala sebenarnya. Kendalanya itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kekerabatannya tinggi sepertinya masyarakat-masyarakat di daerah ini, sehingga ketika ngomong di sana begini, ini ada kekerabatannya, mereka menutup diri lagi. Nah, jadi itulah perlu dilakukan treatment tersendiri bersama dengan masyarakat, bersama pemerintah juga, memberikan, membangun kesadaran hukum masyarakat ini supaya mereka lebih terbuka. Kalau ada apa-apa, sampaikan dong secara berjenjang ke aparatur desanya bahwa mereka punya hak untuk dilindungi sebagai saksi nanti. Jadi jangan malu, jangan takut gitu, jangan khawatir karena ini kepentingan bersama begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal dampak nih Bang Askalani, tentu dampak korupsi ini sudah sangat seperti di awal saya bilang bahwa merugikan banyak aspek kehidupan di masyarakat begitu. Kalau khususnya di Aceh, kalau Bang Askalani melihat begitu, dampak korupsi ini terhadap perekonomian dan pembangunan kita saat ini seperti apa? Ya, khusus pada kasus korupsi, dampak dari kejahatan korupsi ini cukup luas Kak sebenarnya. Bisa dia dampak sosial, kemudian dampak soal pembangunan pada layanan publik dan ekonomi publik sebenarnya. Dan tiga hal ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa kemudian kasus korupsi itu perlu melibatkan banyak orang sebenarnya untuk memantau, kemudian melaporkan, dan kemudian ikut berperan aktif untuk mendorong azas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara. Karena memang yang paling berat sekarang sejak bergulirnya dana desa itu, yang menjadi problem sekarang adalah korupsi pada bidang sosial. Bidang sosial karena apa? Salah satunya adalah kemudian terjadi gap ya antara penyelenggara desa dengan masyarakat biasa. Jadi sering curiga, kemudian juga dilatar belakangi dengan berbagai persoalan yang menimbulkan dampak sosial yang berkelanjutan itu. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dalam ruang soal orang ingin mendapatkan jabatan sekarang, dia sudah melakukan kejahatan di awal, yaitu misalnya money politik. Money politik untuk menjadi
di beberapa tempat itu ada perkara-perkara yang muncul dari laporan-laporan publik, kita ketahui bahwa untuk menjadi perangkat di satu level saja, kemudian kecilnya itu mengadopsi penyelenggara yang dipakai adalah orang yang sebelumnya berjasa ketika dia naik menjadi calon kepala desa, misalnya seperti itu. Dan itu yang menyebabkan kemudian timbul gejolak sosial di level masyarakat. Dan yang kedua adalah soal ekonomi dan kejahatan yang kemudian pada ruang kerugian keuangan negara. Yang dalam ekonomi ini yang orang kemudian publik jarang sekali menafsirkan ini sebagai perbuatan yang harusnya dijadikan sebagai salah satu contoh untuk membuka kasus-kasus ini dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Jimmy, dengan pasti dia harus berlatar belakang pada azas praduga tak bersalah. Kemudian datanya juga lengkap, bisa diverifikasi dan bisa dibuktikan. Apa itu azas di ekonomi? Soal kerugian yang dialami publik dalam konteks bicara soal keuntungan yang didapatkan. Saya mengambil contoh misalnya ada BUMD yang didorong sebenarnya untuk pengelolaan pada fasilitas publik untuk kepentingan yang itu bisa menimbulkan dampak ekonomi berkelanjutan. Atau ada pada isu pangan kemarin pembelian bibit yang diberikan kepada publik. Tapi nyatanya kemudian bibit ini juga tidak bisa memberikan dampak ekonomi. Dan karena apa? Nilai yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan oleh publik itu tidak sebanding. Dan ini yang menjadi modalitas. Kenapa kemudian kasus korupsi ini perlu dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tidak dipandang sebagai sebuah hanya perilaku yang dilakukan, alah itu karena kesempatan dia, nanti juga ketika saya naik, saya juga akan melakukan seperti itu. Sebenarnya itu yang harusnya digugah, Kak. Jadi memang, betul memang peran serta itu tidak hanya mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum, tapi juga dalam ruang yang paling, misalnya Aceh Besar nih, pemerintah daerahnya harus lebih berada di garda terdepan untuk mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di level gampong. Kalau kemudian hanya bergantung kepada misalnya kepada Kajari, kepada kepolisian, pasti ini kan tidak bisa dia. Tidak akan mampu dicapai karena jumlah wilayahnya yang besar, kemudian resource-nya juga kecil. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Yaitu dengan memperluas sarana-sarana yang berhubungan dengan proses pada konteks bicara soal azas transparansi dan akuntabilitas. Misalnya mendorong soal keterbukaan pada level penggunaan dana desa yang dipublikasi mudah dijangkau oleh publik dan diumumkan berkala. Misalnya kita ngambil contoh, kenapa di masjid itu tidak ada prasangka orang bahwa uang yang dikumpulkan di masjid itu dikorup. Karena memang masjid selalu terbuka, diumumkan kepada publik, jelas apa pembangunannya. Sehingga masyarakat tahu bahwa uang yang dikumpulkan atau yang didapatkan oleh masjid ini tidak akan dikorup. Nah di desa ini jarang dilakukan, Kak. Padahal modalitasnya sekarang cukup mudah. Kita hampir semua publik itu punya HP ya, yang bisa dilihat. Maka yang perlu didorong adalah seluruh gampung. Itu siapa yang mendorongnya? Nggak mungkin dong Bang Jimmy dan kawan-kawan di Kajari yang mendorong. Tapi pemerintah daerahnya yang mendorong. Diberikan kesempatan kepada 600 desa yang ada di Aceh Besar untuk mulai menerapkan pola transparansi dalam penggunaan dana desa melalui media sosial misalnya, atau melalui sarana-sarana fasilitas yang sudah tersedia, yang mudah dijangkau oleh publik. Padahal hampir semuanya loh, Kak, orang pakai Facebook, pakai Instagram dan TikTok dan seterusnya, dan itu bisa cukup mudah sebenarnya. Punya. Gitu ya. Dan mudah sekali diakses akhirnya begitu ya. Nah, tapi Pak Jimmy tentu di sini keterbatasannya SDM dan sebagainya tentu ini menjadi hambatan, tapi tentu harus tetap melakukan monitoring dan juga pengawasan. Begitu. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan untuk tetap melakukan monitoring dan pengawasan ini? Terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan kejaksaan dalam rangka melakukan pengawasan di wilayah kerja masing-masing satuan kerja, kami banyak bekerjasama sebenarnya, tapi itu entah sifatnya terbuka dan tertutup tentunya. Ini kan strategi, strategi dalam rangka mengendus dan melakukan pengawasan. Ada pengawasan yang secara formal, kita bisa melalui berbagai stakeholder yang ada. Misalnya kita melalui dari inspektorat, kita berkoordinasi dengan inspektorat ataupun dengan pihak BPKP. Nah, kan nanti akan dirilis tuh di mana-mana kan nampak. Bagaimana kita melaksanakan nanti tusi dan fungsi kita di dalam penegakan hukum ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita nggak membuka diri, ya kan, berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholder yang ada itu,
kemungkinan kecil. Yang kedua, teman-teman media, NGO juga ya kan gitu. Semua kita coba untuk berkolaborasi dalam rangka memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa kami sebagai aparat penegak hukum itu benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka ya kan menyikapi apa yang menjadi laporan ataupun pengaduan dari masyarakat terkait khususnya perkara tindak pidana korupsi. Jadi kolaborasi untuk lintas sektoral juga akan terus dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka tadi begitu. Satu lagi mungkin terkait dengan aset yang disita ini Pak. Ini kan juga sekarang dipertanyakan juga masyarakat ketika ada tindak pidana korupsi tentu ada aset yang disita juga di sana dan kemudian apa kemudian yang dilakukan oleh Kejari di sini untuk sebagai langkah-langkah untuk mengembalikan aset-aset itu dan kemudian mungkin jadi pertanyaannya dikemanakan sih apa yang dimanfaatkan untuk apa begitu ya bahasa masyarakat awam begitu. Nah ini seperti apa Pak? Ya terkait dengan penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana korupsi ini memang upaya aset tracing yaitu penelusuran aset itu memang sejak awal. Bagaimana mengupayakan, mengoptimalkan, ya kan, untuk menemukan aset daripada seorang pelaku tindak pidana korupsi. Nah, kita sudah upayakan melalui berbagai cara, misalnya kita telusuri kalau untuk kendaraan, samsatnya, kalau itu tanah, ke BPN, misalnya kan, ataupun di OJK, misalnya, ataupun di perbankan, kita sudah sikapi terkait dengan aset-aset tersebut ada di beberapa perkara yang ada ini aset-aset tersebut sudah dibelinya jauh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Nah untuk itu nantinya kalau memang seperti itu kita coba upayakan bagaimana dia memulihkan atas kerugian yang ada. Di beberapa kasus yang ada juga terkait dengan jumlah yang ada itu sudah bisa dikembalikan. Misalnya yang kasus terakhir itu ada 300 berapa juta itu sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan dalam rangka membayar uang pengembaliannya itu. Tapi kalau bentuk-bentuk seperti tanah dan lain sebagainya karena di daerah ini relatif kalau untuk kerugiannya nggak sebesar-besar seperti di kota besar. Misalnya kayak di Kejaksaan Agung misalnya menyita ini asetnya memang miliaran ya besar. Nah, untuk itu kalau di sini kita mengupayakan bagaimana tetap bisa dipulihkan aset yang sudah dinikmati ataupun diperoleh dari akibat perbuatan si orang pelaku. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen terakhir dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Pak Jimmy, kesadaran masyarakat untuk anti terhadap korupsi tentu kita harapkan terus meningkat begitu ya. Dan kemudian di sini tentu Kejari juga punya membuka ruang begitu bagi masyarakat kemudian untuk melakukan pengaduan ketika menemukan tindak pidana korupsi ini. Sebenarnya seperti apa sih jalurnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait dengan korupsi ini melalui kejaksaan? Baik. Sebenarnya ini sudah jauh-jauh waktu lampau kita itu sudah membuka diri ya, artinya melalui beberapa hotline maupun nomor pengaduan dan juga bisa disampaikan secara langsung nanti melalui bidang intelijen untuk pelaporan apa itu bisa disampaikan. Dan tentunya kalau menyampaikan laporan bukan hanya sekedar selembar kayak surat sakit hati ya kan, disampaikan tanpa dilampiri dengan bukti dukung yang akurat, karena itu nanti akan kita lakukan telahan, cermati apakah layak untuk ditindaklanjuti. Kalau masyarakat hanya sekedar menulis dan melayangkan surat pengaduan tanpa didasari,
dokumen pendukung itu sangat apa ya, dibilang sangat tidak lengkap. Karena apa? Yang kita butuhkan adalah data dukung yang lengkap. Nanti kami akan bekerja. Kalau cuman datanya sangat minim, bukan kami tidak bisa. Ketika indikasinya itu kuat, kami pun akan menggunakan cara kami. Bagaimana langsung survei ke lokasi dengan cara kami tentunya, ketika mendapatkan sumber informasi yang ada itu. Yang kedua, atau juga menyampaikan secara by sistem, bisa juga disampaikan nanti, dilampirkan data-datanya. Sehingga dari hal tersebut nanti akan kami tindak lanjuti ke bidang-bidang yang berkompeten untuk menindaklanjuti apa yang diadukan oleh masyarakat. Sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel. Apalagi sekarang pemanfaatan teknologi tadi ya, semuanya ada headline-nya, begitu ada akunnya yang bisa langsung melakukan pelaporan di sana, begitu. Jadi mudah ya Pak Jim ya. Kalau gerak sendiri, Bang Askalani, tentu ruang untuk membersamai masyarakat untuk melakukan pengaduan ini sudah dilakukan sejak lama juga, begitu ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih sebenarnya agar masyarakat mungkin lebih mudah lagi mengetahui kalau saya ada menemukan kasus-kasus seperti ini, seperti apa saya melakukan pelaporannya? Gitu. Tingkat pelaporan terhadap kasus korupsi memang kami membatasi diri pada dua hal. Kayak pertama adalah soal apakah kemudian ini sudah memenuhi syarat, dia sama juga disertakan dengan barang bukti yang ada. Kalau tidak, maka itu akan berat bagi kami. Karena apa? Kami tidak memiliki hak yang sama kayak Bang Jimmy bisa melakukan permintaan secara langsung dan seterusnya. Nah, kelemahan kita adalah bahwa setiap laporan khususnya pada dana desa itu kami selalu mengarahkan kepada inspektorat untuk diselesaikan. Karena apa? Tujuannya adalah biar kemudian ini dihitung dulu oleh APIP-nya. Apakah betul yang disangkakan oleh masyarakat itu atas laporan bisa dipenuhi atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, maka ini kan sangat resistensi bagi kami, bagi lembaga kami gerak untuk masuk dalam konteks bicara soal menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh publik. Kami membatasi diri pada kasus khususnya menangani perkara pada dana desa, Kak. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan dampak yang tadi, dampak sosial, dampak yang keberlanjutan antara kelompok A dengan kelompok B, sehingga laporan-laporan yang kami terima yang disubmit ke kantor gerak itu kami menyuruh kepada publiknya atau kami kemudian meminta atensinya untuk disampaikan ke APIP. Sehingga kemudian biar dihitung apakah ada kerugian negara atau tidak. Jika ditemukan ada kerugian keuangan negara, maka tadi yang disampaikan oleh Pak Jimmy, unsurnya itu tidak terlalu ini, maka dikembalikan duitnya. Dan kalau memang sudah tidak bisa lagi dicegah dalam konteks setelah dihitung memang tidak mau mengembalikan, maka proses terakhir adalah disampaikan ke aparat penegak hukum. Khususnya karena kami juga berkantor di Lamcot, ya, di Lamcot Kabupaten Aceh Besar. Laporan-laporan dari beberapa kampung yang ada di Aceh Besar sering masuk, dan itu apa yang kami lakukan, kami gerak kemudian mendorong ini bisa biar kemudian dihitung, diselesaikan oleh APIP sebagai bagian dari ini. Karena apa? Kami menghindari terjadinya post konflik di level kampung. Tetapi pada konteks kasus dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari APBA atau dari APBK atau sumber dana otsus, itu tidak. Itu pasti kemudian kami akan melengkapi barang bukti yang cukup, pasti ujung-ujungnya kami melaporkan itu ke aparat penegak hukum, bisa ke Kejaksaan Tinggi, karena kantor kami seberang nih sebenarnya, tapi dengan Bang Jimmy jauh kan di Janto. Jadi lebih banyak beberapa kasus-kasus yang kita dapatkan informasi terkait Aceh Besar itu pasti submitnya ke Kejaksaan Tinggi. Ya. Ini yang terakhir juga mungkin terkait kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi transparansi internasional, kita masih skornya itu 37. Ini kan artinya kesadaran terhadap anti korupsi ini masih sangat harus ditingkatkan, gitu ya. Apa harapan dari Bang Askalani sendiri terkait ini? Ya, dulu sempat kita masuk pada periode yang sudah mencapai grade yang paling bagus, Kak, pada masa transisi pemerintahan dari Pak SBY ke Jokowi, ya. Pada waktu itu kita hampir mencapai 47 dari total negara-negara berkembang. Tetapi di akhir-akhir ini karena tadi soal trust kepercayaan publik kepada lembaga aparat penegak hukum dan modus korupsinya yang juga luar biasa, kemudian dibarengi dengan perilaku kejahatan korupsi hampir merata. Kalau dulu kan terbatas dia kan hanya pada fasilitas-fasilitas negara yang uangnya besar. Nah, begitu dia pada tahun-tahun akhir sejak pemerintah kemudian menyodorkan anggaran ini sampai ke level desa, jadi korupsinya juga sampai ke level desa. Harusnya apa yang harus dicegah sebenarnya? Karena indeks persepsi korupsi kita terus melemah dengan dibarengi dengan yang tadi sebenarnya
Kanyo hanya berharap kepada aparat penegak hukum. Sekarang kan kalau mau dilihat dari persepsi publik, kejaksaan itu berada pada posisi atas, tapi tidak linear dia dengan indeks persepsi korupsi untuk mencegah perbuatan itu tidak berlangsung. Karena apa? Kompleksitas perilaku kejahatan korupsi khususnya di Indonesia sudah semakin sangat luar biasa. Tidak ada satu sendi pun yang tidak dikorup. Nah, misalnya yang terakhir penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung misalnya, itu kan mata publik jadi terbuka. Ternyata ada duit misalnya hampir 11 triliun lebih yang disita itu adalah uang yang bersumber dari kejahatan korupsi. Luar biasa kejahatan korupsinya. Nah, ditambah lagi pidato Pak Presiden yang kemarin soal temuan terkait dengan oplosan beras. Jadi merambah perilaku kejahatan korupsinya itu bukan hanya lagi pada sektor-sektor tertentu, tapi sudah semakin banyak. Sehingga apa yang terjadi, Kak? Ruang kepercayaan publik, trust publik terhadap ya khususnya para penegak hukum, kemudian kepada pemerintah dia turun. Sehingga persepsi korupsi kita juga akan ikut turun. Dan kita kalah dengan negara-negara lain yang memang sudah mengadopsi proses konteks bernegara yang lebih baik ya. Misalnya kalau dilihat di Finlandia, kemudian Swedia, itu kan indeks persepsinya mereka berada di atas rata-rata negara lain berkembang di dunia. Oke, baik. Terakhir dari Pak Jimmy ini, harapannya terkait dengan ya tema kita hari ini yang meningkatkan kesadaran terhadap anti korupsi sendiri. Ya, membangun kesadaran hukum masyarakat itu terus harus ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena melalui kesadaran yang tinggi inilah sebagai pondasi bagaimana masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks peran sertanya, bagaimana ikut serta di dalam proses penegakan hukum. Bukan dia yang menegakkan hukum, tapi menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Ini menjadi penting karena tanpa ada kolaborasi berbagai elemen yang ada di masyarakat ini, penegakan hukum akan sulit sekali untuk dicapai secara optimal. Mengapa demikian? Karena dengan berbagai keterbatasan yang ada, kita memahami bahwa setiap kasus memiliki modus tersendiri. Sehingga kalau tidak melibatkan berbagai pihak, sangat sulit untuk diungkap. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy dari Kejaksaan Aceh Besar dan juga Bang Asfalani dari Gerak atas waktunya hari ini di Aspirasi Publik dan sharing juga insight-nya yang sangat tentu menjadi edukasi yang penting juga bagi masyarakat Aceh khususnya. Korupsi bukan hanya hal masalah hukum, tapi juga masalah moral. Mari bersama kita sadari dari generasi paling kecil dari saat ini, ya, perubahan untuk memberantas korupsi. Bersama-sama kita sadar untuk tegakkan anti korupsi untuk masa depan Aceh yang lebih baik. Akhirnya saya Ida Ahmadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Aspirasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.